Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, atau selamat pagi atau selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan, membagikan informasi mengenai gaji ke-13 dalam rangka GKM Seksi PDMS bulan April. Jadi sebenarnya jadwalnya itu untuk seksi PDMS adalah di minggu pertama, tapi mohon maaf karena kemarin terlewat jadi baru bisa sekarang. Nah, untuk dasar hukum pembayaran gaji ke-13 adalah PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dan setelah munculnya PP tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK nomor 15 tahun 2024 yang tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024 yang bersumber dari APBN. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam judul PP dan PMK tadi, penerima untuk gaji ke-13 ini adalah yang pertama ada aparatur negara, seperti kita PNS, CPNS, TNI, Polri, P3K, dan lain-lain. Pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan. Nah, di sini termasuk kepada pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah atau PPNPN. Sebenarnya penerima ini sama sih seperti penerima pada THR kemarin. Jadi untuk penerima sama. Jadi untuk yang kemarin sudah menerima THR, jangan khawatir, pasti akan menerima gaji ke-13. Lalu komponen gaji ke-13 yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sama seperti THR kemarin. Tapi seingat saya sih sama ya. Tapi pokoknya yang jelas ini. Lalu untuk pembayaran ini kapan? Nah, gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024. Jadi masih sekitar 1-2 bulan lagi Bapak Ibu. Tapi dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024. Ini misal ada kendala dan lain sebagainya, masih bisa sampai setelah bulan Juni tahun 2024. Nah, untuk besaran gaji ke-13 ini didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2024. Jadi, sebelum Bapak Ibu mengajukan SPM gaji ke-13, dimohon harus pegawai tersebut harus sudah menerima gaji bulan Mei, baik itu gaji induk maupun gaji susulan. Nah, untuk potongannya, gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah potongan BPJS, potongan taspen, atau potongan rumah dinas, sewa rumah dinas, dan lain-lain. Tapi tetap dikenakan pajak penghasilan dan ditanggung pemerintah. Jadi sebenarnya juga nggak ngaruh apa-apa sih karena dipotong tapi dapat tunjangan PPh. Jumlahnya sama aja jadi. Lalu untuk penerbitan SPM ini melalui penerbitan langsung oleh PPSPM ke rekening penerima. Jadi ketika ada yang mau dibayar lewat bendahara itu boleh sebenarnya ketika tidak dimungkinkan dilakukan pembayaran secara langsung ke rekening penerima. Tapi kalau misal normal-normal lalu pengen dibayar ke bendahara gitu nggak boleh ya Bapak Ibu. Dan ini juga terkait dengan jenis SPM-nya nanti. Jadi jenis SPM ini kan sudah ditentukan nih di Sakti. Contohnya untuk PNS ini jenis SPM-nya gaji ke-13 PNS, TNI, atau Polri. Nah ini nanti udah otomatis biasanya LS banyak penerima gitu, bukan LS banyak penerima sih, tapi maksudnya ada lampiran daftar penerimanya, jadi harus langsung ditransfer ke rekening pegawai yang bersangkutan. Lalu begitu juga dengan P3K. Lalu untuk pejabat negara ini tapi di Solo nggak ada ya, jadi kita tidak akan menemui jenis SPM gaji ke-13 pejabat negara ini. Lalu PPNPN ini juga ada gaji ke-13 PPNPN. Lalu SPM tunjangan kinerja ke-13. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk komponen gaji ke-13 ini kan ada komponen tunjangan kinerja nih di paling bawah ini Bapak Ibu. Nah, walaupun dia
sepertinya tunjangan gitu, tapi dia beda sama SPM yang di atasnya. Jadi gaji pokok dan tunjangan yang melekat ini jadi satu SPM, lalu tunjangan kinerja sudah beda SPM juga gitu. Jadi nanti jangan kaget ketika lo ini gajinya sudah masuk ke rekening, tunjangannya kok nggak ada. Nah itu karena memang SPM-nya beda, jadi mungkin eh, datang ke rekeningnya tuh nggak barengan gitu Bapak Ibu. Lalu jenis SPM-nya untuk pembayaran gaji ke-13 ini juga digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan gaji ke-13. Jadi nanti ketika tidak sempat untuk mencairkan gaji ke-13 di rentang waktu yang sudah ditentukan, atau misal terdapat kekurangan gaji, itu boleh diajukan susulan atau kekurangan gaji. Sekian presentasi dari saya mengenai gaji ke-13. Semoga kita diberikan kesabaran untuk menunggu pencairan gaji ke-13 masuk ke rekening kita. Terima kasih.